Baik Anda semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada Ananda karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir di ruangan kita hari ini untuk melaksanakan bimbingan kelompok. Sebelumnya mari kita berdoa agar kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum itu apakah Ananda semua sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Baik, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu merupakan salah satu jenis layanan bimbingan konseling yang ditujukan kepada beberapa orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok, dan pada akhirnya kita akan memperoleh informasi dari pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Adapun tujuan dari bimbingan kelompok ini, yang pertama Ananda bisa menyampaikan pendapat Ananda, berani berbicara di depan umum, dan bisa menerima pendapat dari teman-teman Ananda sekalian. Untuk cara pelaksanaannya seperti sekarang ini, duduk melingkar. Apakah Ananda tahu apa tujuan kita duduk melingkar seperti ini? Ya, Bu. Nah, jadi tujuan dari duduk melingkar seperti ini agar Ananda tidak ada yang terdapatkan dan terbelakangi, dan Ananda bisa melihat satu sama lain. Apakah sampai di sini Ananda paham atau ada yang ingin ditanyakan? Nah, dalam kegiatan ini, Ibu harap Ananda semua berada di sini itu atas keinginan Ananda sendiri, bukan paksaan dari pihak manapun. Ibu ingin Ananda terbuka dalam menyampaikan pendapatnya dan tidak ada yang Ananda sembunyi-sembunyikan. Selanjutnya, Ibu harap Ananda berpartisipasi aktif dalam kegiatan kita pada hari ini, seperti bertanya ataupun mengungkapkan pendapatnya. Dan tidak kalah penting, semoga yang kita bicarakan pada hari ini tidak keluar dari norma-norma dan bisa menyinggung pihak atau anggota kelompok lainnya. Selanjutnya, yang paling penting, Ibu harap Ananda berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan kita, tidak membicarakan apa yang kita bahas di dalam kelompok kita pada hari ini, untuk membicarakannya keluar dari kelompok kita pada hari ini. Karena ini merupakan pertemuan pertama kita, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Ibu akan memperkenalkan nama Ibu, dan nanti dilanjut kepada Ananda semua. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Viola Pilkarutam. Ananda bisa memanggil Ibu Vio. Silakan Ananda yang ingin memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Silakan Ananda. Perkenalkan teman-teman, perkenalkan nama saya Zaki Lanfran, bisa dipanggil Zaki. Perkenalkan semuanya, nama saya Azhar Abdullah, bisa dipanggil Zaki. Baik, selanjutnya. Perkenalkan Bapak, nama saya Cahya Meja, bisa dipanggil Cahya. Baik, Cahya. Selanjutnya. Perkenalkan nama saya Kansa Umaira, bisa dipanggil Kansa. Ya, baik. Selanjutnya. Baik, sudah perkenalkan teman-teman, nama saya Salti Hando Akbar, mungkin saya bisa dipanggil Saki. Baik, selanjutnya. Teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nufaldiana, bisa dipanggil Nita. Baik, kita selanjutnya. Baik teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Syahila Putri Chandra. Teman-teman bisa panggil saya Cila. Baik, Cila. Selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Prafi Betandani, kebetulan bisa dipanggil Prafi. Baik, ini agar kita lebih akrab, Ibu mempunyai satu permainan, yaitu rangkai nama. Ibu akan menyebutkan nama Ibu dan makanan kesukaan Ibu. Selanjutnya dilanjut dengan orang kedua menyebutkan nama Ibu, makanan kesukaan Ibu, dan nama dia dan makanan kesukaan dia. Apakah Anda paham? Dimulai dari Ibu dan sebelah kanan Ibu. Baik, Ibu ulangi lagi. Ibu Vio ayam goreng. Ibu Vio ayam goreng, Zaki Tokoki. Ibu Vio yang goreng, Zaki Tokoki, Zahra Hai. Ibu Vio yang goreng, Zaki Tokoki, Zahra ayam, Cahya nasi goreng. Ibu Vio ayam goreng, Zaki Tokoki, Zahra ayam, Cahya nasi goreng, Kansa bakso. Baik, untuk Ibu Vio ayam goreng, Zaki Topoki, Zahra mie ayam, Cahya nasi goreng, Kansa bakso, Sakit ayam. Baik, Ibu Vio ayam goreng, Zaki Topoki,
garam mie ayam, cahaya nasi goreng, kansa bakso, dan Shalky pical ayam, kita cheesecake. Ibu Vio ayam goreng, Zaki topoki, Zahra mie ayam, Cahya nasi goreng, Kansa bakso, Shalky pical ayam, Kita cheesecake, Cila pizza. Ibu Vio ayam goreng, Zaki topoki, Zahra mie ayam, Cahaya nasi goreng, kansa bakso, Shalky pical ayam, Kita cheesecake, Cila pizza, mie goreng. Baik, akan Ibu ulangi. Ibu Vio ayam goreng, Zaki topoki, Zahra mie ayam, Cahya nasi goreng, Kanza bakso, Shalky pecel ayam, Mifta cheesecake, Cila pizza, dan Ibi mie goreng. Sepertinya kita sudah akrab dan sudah bisa untuk melanjutkan kegiatan kita pada hari ini. Ibu harap Anda bisa menjaga rahasia dan bisa berpartisipasi aktif untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Dan untuk hari ini kita akan membahas topik yang sedang hangat yang akan ditentukan oleh Ibu sendiri. Topiknya itu tentang tawuran. Mengapa Ibu mengangkat topik tentang tawuran ini? Karena tawuran tersebut sedang marak-maraknya terjadi di kalangan remaja pada saat ini. Sebelumnya, apakah Ananda pernah melakukan tawuran? Tidak. Apakah Ananda tahu apa itu tawuran? Boleh Cila? Baik Bu, menurut saya tawuran itu adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat atas kelompok anggota Bu. Baik, terima kasih Cila yang Cila sampaikan itu benar. Apakah masih ada dari Ananda yang menyampaikan pendapatnya? Pada Zaki. Baik. Tawuran itu adalah konflik antara individu atau kelompok yang faktor penyebabnya itu seperti kesalahpahaman, emosi, pengaruh lingkungan, alkohol, dan narkoba. Baik, terima kasih Zaki. Apakah masih ada dari Ananda yang ingin menyampaikan pendapatnya? Baik, pada Zaki. Baik, untuk tahu di Tuan Prosedur. Baik Bu, untuk konten dari tawuran itu sendiri, tawuran merupakan suatu perpecahan ataupun pertikaian yang terjadi antara dua belah pihak yang bisa disebabkan karena kesalahpahaman ataupun rasa yang ketidakpuasan antara satu sama lain, sehingga timbullah kekerasan, yaitu perpecahan secara fisik antara kedua belah pihak tersebut ke penyelesaiannya. Ya, baik, terima kasih Zaki. Benar yang seperti Ananda katakan tadi. Baik Ananda, benar yang dikatakan oleh Ananda tadi, tawuran tersebut merupakan tindak kekerasan yang dilakukan oleh dua rumpun kelompok atau serumpun masyarakat yang bisa menyebabkan banyaknya kerusakan. Selanjutnya, apakah Ananda tahu apa faktor penyebab dari tawuran tersebut? Boleh, Cila? Ibu, terima kasih atas kesempatannya Bu. Menurut saya faktor terjadinya tawuran itu mungkin yang pertama itu karena salah pergaulan Bu dan tidak bisa memilih pergaulan yang sehat Bu. Terus yang kedua mungkin karena kurangnya fakta dari orang tua Bu, karena pada masa remaja ini peran orang tua itu sangat penting Bu. Nah, itu saja Bu. Baik, terima kasih kepada Cila. Apakah masih ada tadi Ananda yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Baik, pada Zaki. Baik Bu, untuk penyebab dari tawuran itu sendiri bisa kita lihat bahwa biasanya pelaku tawuran tersebut kurangnya edukasi dari lingkungan terdekat mereka, bisa dari keluarga ataupun pengawasan yang kurang dari orang tuanya. Kemudian juga faktor eksternal bisa menyebabkan kenapa pelaku tawuran bisa marah-marahnya. Contohnya dari hukum yang berlaku mungkin perlu ketegasan lebih lanjut supaya para pelaku tawuran yang sudah tertangkap bisa dihukum lebih berat, ataupun penetapan sanksi sosial yang kurang ditegaskan kepada para pelaku yang sudah terlibat dalam kejadian tawuran yang terjadi di masyarakat. Ya, terima kasih Zaki. Apakah masih ada dari Ananda yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Pada Mifta? Ya, untuk faktor penyebab tawuran itu bisa jadi salah satunya itu pengaruh dari media. Nah, banyaknya remaja sekarang mereka FOMO karena melihat anak yang tawuran itu mungkin mereka merasa itu keren. Nah, jadi ada dari beberapa mereka yang mengikuti dengan cara itu. Habis itu mereka kadang posting di Instagram mereka pakai kelewang atau segala macamnya.
yang mereka merasa itu tuh keren. Jadi banyak juga pengaruh dari media yang membuat mereka ikut-ikutan melakukan hal tersebut. Ya, bagus sekalian Anda, seperti Anda katakan tadi, banyak faktor-faktor dari penyebab tawuran. Itu tuh bisa seperti faktor emosi dari pelaku yang melakukan tawuran karena dia tidak bisa mengontrol emosinya, dan juga ada karena adu domba dari satu pihak ataupun dari pihak yang lain, seperti yang dikatakan Cila tadi. Itu tuh bisa juga dari kurangnya perhatian dari orang tua, atau dikatakan Ustaz tadi karena ikut-ikutan atau FOMO. Tawuran tersebut kan merupakan suatu tindak kekerasan, pasti mempunyai beberapa dampak dari tindakan kekerasan tersebut. Menurut Ananda, apa sih dampak dari tawuran tersebut? Baik, silakan Zaki. Baik, untuk dampak tawuran sendiri ada banyak. Pertama itu dampak bagi fisik, seperti cedera, cacat, bahkan sampai kematian. Setelah itu dampak ada trauma psikologis. Selanjutnya yaitu dampak kerusakan properti di masyarakat. Baik, terima kasih Zaki. Apakah masih ada dari Ananda yang ingin menyampaikan pendapatnya? Pada Zahra boleh, silakan. Mungkin bisa yang dikatakan oleh Zaki, mungkin dengan kekerasan bisa menyebabkan cacat dan kematian, dan mungkin dengan trauma bisa menyebabkan banyaknya terjadi tawuran. Baik, terima kasih kepada Zahra. Apakah masih ada dari Ananda yang ingin mengatakan pendapatnya? Silakan. Baik Bu, terima kasih buat kesempatannya. Dampaknya itu banyak sekali Bu. Sesuai kata teman-teman tadi, nama itu bisa terjadinya kerusakan fasilitas jalan Bu. Selain itu juga dapat membuat nama sekolah kita jadi tercemar dan tidak baik. Dan juga dapat membuat nama kita itu bisa berurusan yang tidak wajib, dan nama baik kita juga jadi tercemar Bu. Dan juga dapat menyebabkan cedera fisik yang bahkan bisa menyebabkan kita itu meninggal. Ya, betul sekali yang Anda katakan tadi. Ada banyak dampak dari terjadinya tawuran, seperti bagi diri sendiri itu bisa menjadi terluka, trauma, bahkan bisa menyebabkan kematian. Sementara bagi orang lain atau masyarakat itu bisa menyebabkan kerusakan fasilitas dan menjadikan nama sekolah kita menjadi buruk, dan orang tua kita juga malu karena anaknya ikut-ikutan dalam tawuran. Selanjutnya, apakah Anda tahu bagaimana cara pencegahan dari tawuran tersebut? Pada TV, boleh silakan. Cara mencegahnya, kita terus melakukan kegiatan yang positif berolahraga dan Baik, terima kasih Kiwi. Apakah masih ada dari Anda yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Pada Miftah, silakan. untuk pencegahannya itu bisa pertama kali dilakukan dari keluarga, memastikan keluarga kita tidak ada yang mengikuti aturan. Yang kedua itu mungkin melakukan sosialisasi di lingkungan sekitar terlebih dahulu. Pokoknya mulai dari lingkungan yang kecil, melakukan sosialisasi agar tidak adanya terjerumus ke tawuran tersebut, dan beritahu mereka apa dampak bahaya dari tawuran. Itu mungkin sekian dari saya. Ya. Dan terima kasih Anda. Apakah masih ada dari Anda yang mengungkapkan pendapatnya? Pada Salki, silakan. Menambahkan dari yang Miftah sampaikan sebelumnya, selain dari faktor orang terdekat, faktor eksternal juga diperlukan untuk mencegah para pelaku tawuran tersebut. Bisa dari instansi terkait seperti yang sudah dibilang sebelumnya, dari polisi, sekolah, ataupun pihak-pihak masyarakat. Perlu adanya kerjasama untuk menekan bagaimana pelaku tawuran tersebut takut untuk melakukan hal tersebut. Dari polisi mungkin bisa menegakkan hukum yang lebih tegas lagi, bisa melakukan memberikan sanksi yang terkait untuk para pelaku tawuran. Kemudian dari masyarakat juga bisa memberikan sanksi-sanksi sosial seperti tidak diajak untuk mengikuti kegiatan masyarakat ataupun tidak disapa ketika kehidupan masyarakat. Mungkin dari sana bisa memberikan pelaku tawuran tersebut untuk takut melakukannya. Baik, terima kasih Salki. Selanjutnya kepada Kanza. Itu caranya seperti menegakkan kesadaran akan bahaya tawuran, sosialisasi dan edukasi tentang bahaya dan konsekuensi tawuran perlu dilakukan secara intensif. Nah, betul yang seperti Anda katakan tadi, banyak sekali
Ya betul, seperti yang Anda katakan tadi, banyak sekali cara pencegahan dari aksi tawuran tersebut. Seperti kita harus bisa mengontrol diri kita agar tidak mengikuti tawuran. Kita harus bisa mengatakan tidak jika diajak untuk tawuran. Kita juga harus bisa memilih dan memilah teman-teman kita. Kita juga harus bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif yang seperti dikatakan Dewi tadi. Mungkin bisa waktu senggang tersebut dipakai untuk olahraga. Dan orang tua juga harus mempunyai peran aktif untuk mengawasi anaknya agar tidak mengikuti tawuran. Dan pihak kepolisian harus memberikan efek jerak kepada perilaku tawuran agar tidak terjadinya tawuran lagi. Setelah kita membahas permasalahan tawuran tadi, Ibu ingin mendengar salah satu dari Ananda untuk menyampaikan kesimpulannya. Ada yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Pada Sakti, silakan. Baik Bu, sebelumnya terima kasih sudah memberikan bimbingan kelompok pada hari ini. Mungkin ada beberapa poin yang dapat kita simpulkan bersama apa saja yang dapat informasi pada setelah kita melakukan bimbingan kelompok kali ini. Pertama yaitu tentang pengertian tawuran merupakan sebuah tindakan ataupun perilaku yang terjadi akibat kesalahpahaman antara dua belah pihak sehingga terjadi perpecahan yang menyebabkan kekerasan fisik dan dapat merugikan kedua belah pihak ataupun orang-orang di sekitarnya. Kemudian dampak dari tawuran tersebut juga ada banyak. Bagi para pelaku sendiri bisa menyebabkan kecacatan fisik ataupun bahkan sampai kematian. Kemudian dari keluarganya sendiri juga bisa tercoreng nama baiknya, bahkan bisa dicap jelek oleh lingkungan sekitarnya. Kemudian bagi pribadinya juga bisa kesusahan untuk mendapatkan pekerjaan karena pelaku tawuran tersebut bisa dicap oleh kepolisian seorang penindak kriminal sehingga nanti untuk pekerjaan mungkin akan ditolak oleh perusahaan. Kemudian untuk pencegahannya juga dapat kita ketahui bahwa pentingnya edukasi ataupun pengawasan dari lingkungan terdekat para pelaku tawuran itu sendiri kepada remaja sendiri, terutama para remaja yang akan mendekati masa transisinya dari masa anak-anak kemudian ke dewasa, itu sangat rentan untuk terbawa arus sehingga perlu edukasi dari keluarga dan melakukan pengawasan agar tidak terjebak ataupun mengikuti para pelaku tawuran. Kemudian dari lingkungan sekitar juga perlu penegasan ulang dari pihak kepolisian ataupun masyarakat, perlu adanya hukuman yang tegas bagi para pelaku untuk menekan tidak terjadinya tawuran tersebut. Mungkin itu dapat ditarik kesimpulannya. Ya, terima kasih Salki karena sudah bisa memberikan kesimpulan pada topik yang kita bahas pada siang hari ini. Apakah masih ada dari Anda yang menyampaikan kesimpulannya? Kepada Cila, boleh silakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Di sini saya menyampaikan bahwa tawuran itu merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok remaja atau sekelompok masyarakat, di mana banyak sekali faktor penyebab terjadinya tawuran ini. Yang pertama itu mungkin karena salah pergaulan dan tidak bisa memilih teman-teman yang baik dan sehat. Yang kedua itu kurangnya perhatian dari orang tua. Terus yang ketiga FOMO Bu, jadi kayak ikutan. Nah, dampaknya itu banyak sekali Bu. Pertama itu dapat menyebabkan fasilitas umum menjadi rusak, dan yang kedua yaitu nama baik orang tua kita menjadi tercemar, dan begitu pun juga nama sekolah Bu. Terus yang bisa juga menyebabkan kita tuh keluar dari sekolah. Nah, dan juga dapat menyebabkan kita itu terjerumus ke kantor polisi Bu, dan juga dapat menyebabkan kita itu tidak fisik bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, dampak cara pencegahannya yaitu kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti berolahraga, dan juga dapat menolak jika ada teman-teman yang mengajak kita untuk tawuran, dan kita juga harus berani untuk tidak ikut, dan kita juga harus berani untuk mengatakan tidak pada rekan. Nah, saja Bu. Nah, terima kasih Ananda karena sudah berani menyampaikan kesimpulan pada pembahasan kita pada siang hari ini. Nah, karena kita sudah berada di ujung kegiatan, Ibu ingin mendengarkan komitmen dari Ananda masing-masing. Apakah dari Ananda ingin menyampaikan komitmennya? Boleh? Ini. Saya jadi tidak akan ikut tawuran karena tawuran itu akan berdampak buruk bagi diri sendiri dan orang lain. Ya, terima kasih Tiwi. Semoga komitmennya dipegang teguh. Selanjutnya kepada Cila. Bu, terima kasih Bu. Komen saya itu katakan tidak pada tawuran Bu. Terima kasih Cila. Selanjutnya kepada Miftah, silakan.
Nah, untuk komit ini saya berjanji tidak melakukan tawuran. Terima kasih Mirta, selanjutnya kepada Salki. Untuk saya pribadi, saya tidak akan mengikuti tawuran dan saya akan menjaga keluarga-keluarga terdekat saya untuk tidak terlibat dalam pelaku tawuran maupun menjadi korban dari tawuran tersebut. Ya, terima kasih Salki. Selanjutnya kepada Kanza. Saya berjanji tidak akan melakukan tawuran. Terima kasih kepada Kanza. Selanjutnya kepada Cahya. Baik Bu, terima kasih. Saya berjanji tidak akan terlibat dalam tawuran atau memburukan nama sekolah. Baik, itu saja. Ya, baik. Terima kasih kepada Cahya. Selanjutnya kepada Zahra. Baik, untuk saya berkomitmen untuk tidak mengikuti tawuran karena tawuran itu menyebabkan banyak dampak yang terdapat pada diri kita maupun orang lain. Baik, terima kasih kepada Zahra. Yang terakhir kepada Zaki. Saya berjanji untuk tidak mengikuti tawuran dan menjaga teman-teman saya agar tidak mengikuti tawuran. Ya, baik Ananda, terima kasih. Semoga Ananda bisa berpegang teguh dengan komitmen Ananda itu. Selanjutnya Ibu ingin mendengarkan apa saja pemahaman yang bisa Ananda dapatkan dari pembahasan kita pada hari ini. Selanjutnya perasaan Ananda setelah mengikuti kegiatan kita pada hari ini dan apa tindak lanjut Ananda untuk kedepannya. Bagi yang mau dengar boleh angkat tangan. Kepada Cila boleh. Jadi Bu, pengalaman saya mendapatkan banyak sekali ilmu Bu dalam bimbingan kelompok ini karena mungkin ada beberapa yang saya juga cuma pakai mungkin masih belum banyak juga Bu mengetahui dampak dan faktornya dari tawuran ini. Nah, terus saya juga senang Bu karena di sini saya dapat melatih cara berkomunikasi saya dan juga dapat bagaimana caranya berdiskusi dengan teman-teman Bu. Dan dalam saya tidak akan melakukan tawuran Bu karena itu adalah perbuatan yang tidak baik karena pada pembahasan kita pada bimbingan kelompok ini banyak sekali Bu banyak sekali dampak-dampak negatif dari tawuran ini dan tidak ada dampak positif yang kita dapatkan dari perbuatan tawuran ini Bu. Itu aja Bu. Ya, terima kasih Cila. Selanjutnya kepada Zaki. Pertama, pengalamannya saya dapat mengetahui dari pengertian, dampak, faktor, sampai ke cara pencegahan dari tawuran. Terus perasaan saya sangat senang mengikuti kegiatan ini karena bagi saya kegiatan seperti ini sangatlah bermanfaat. Tindak lanjut saya berjanji untuk tidak mengikuti tawuran dan saya akan menjaga teman-teman saya dari kegiatan tawuran. Ya, baik, terima kasih Zaki. Selanjutnya kepada Ciwi. Pemahaman saya terhadap tawuran ini, saya paham apa itu tawuran karena tawuran itu sangat berbahaya dan dapat merugikan orang lain dan diri sendiri. Perasaan saya mengikuti kegiatan hari ini, saya sangat senang mengikuti kegiatan hari ini karena sangat bermanfaat bagi diri sendiri dan kita semua. Semoga kegiatan ini akan tidak berhenti di sini aja, akan berlanjut pada pertemuan berikutnya. Ketika dilakukannya, saya berjanji tidak akan mengikuti tawuran. Ya, terima kasih Ciwi. Selanjutnya kepada Kanza. Pengalaman saya yaitu saya lebih paham apa itu tawuran dan dampak-dampak negatif tawuran. Perasaan saya senang karena saya menjadi lebih tahu apa informasi tentang tawuran. Tindak lanjut saya tidak akan melakukan tawuran dan saya akan mengajak orang-orang terdekat untuk tidak melakukan tawuran. Ya, terima kasih Kanza. Selanjutnya kepada Cahya. Baik Bu, pengalaman saya tentang tawuran ini untuk tidak mengikuti kegiatan tawuran dan menghindari tawuran ini. Perasaan saya dalam kegiatan ini, saya merasa senang dapat memotivasi dari kegiatan ini untuk tidak mengikuti tawuran yang sangat berbahaya itu. Saya berjanji tidak akan mengikuti kegiatan tawuran tersebut. Ya, baik, terima kasih kepada Cahya. Selanjutnya kepada Zahra. Mungkin teman-teman saya mengerti apa itu tawuran, faktor, dampak, serta penyebabnya. Mungkin dengan ini perasaan saya
penting bagi diri sendiri dan orang lain. Dan tindak lanjut saya berjanji tidak akan mengikuti tawuran karena tawuran menyebabkan diri sendiri dan orang lain. Baik, terima kasih kepada Zahra. Selanjutnya kepada Miftah. Pemahaman yang saya dapatkan dari bimbingan kelompok ini, yang pertama itu mengetahui tentang apa itu tawuran, pengertian, penyebab, dan lain-lain. Nah, di sini untuk perasaan saya sangat senang karena di sini saya bisa mengungkapkan pendapat saya. Dan di sini saya sudah berusaha untuk berani berbicara ibaratnya di banyak orang. Nah, untuk tindak lanjutnya itu mungkin seperti ya tidak melakukan tawuran, dan kalau bisa semuanya akan diadakan lagi agar bisa lebih banyak topik yang dibahas dan lebih banyak informasi yang didapatkan. Ya, terima kasih kepada Mitra. Selanjutnya terakhir kepada Salki. Baik Bu, untuk saya pribadi terkait dengan diskusi ini tentang pemahaman tentang edukasi tentang tawuran, apa saja pengertian tawuran, dampak ataupun cara pencegahan yang harus dilakukan ke depannya. Kemudian bagi saya sendiri, saya sangat senang bisa melakukan diskusi, bertukar pikiran satu sama lain antara teman ataupun dengan Ibu nantinya. Dan saya sudah diberi pemahaman oleh Ibu tentang dari pengertian tawuran itu sendiri, dampak akan ketika tadi. Dan juga saya berharap untuk diskusi ini bisa dilanjutkan untuk lingkungan lebih luas lagi ataupun digencarkan lagi ke berbagai pihak, terutama targetnya adalah remaja. Dan semoga itu dapat terlaksana dan dampaknya saya harap bisa mencegah pelaku tawuran untuk diminimalisir. Baik, terima kasih kepada Salki. Semoga pembahasan yang kita bahas pada hari ini bisa bermanfaat bagi Ananda semua dan Ananda bisa memberitahu kepada orang lain di luar sana bagaimana dampak dari tawuran tersebut. Selanjutnya Ibu ingin mendengarkan pesan-pesan dari Ananda setelah mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Baik, kepada Sila terlebih dahulu. Saya sangat senang Bu. Di sini kita dapat inovasi baru Bu. Dengan saya semoga kegiatan ini akan terus ada Bu. Baik, terima kasih kepada Jelas. Selanjutnya kepada Zahra. Mungkin pesan saya, mudah-mudahan kegiatan ini akan terus berjalan dengan lancar dan terus diadakan untuk selanjutnya. Mungkin pesan saya mendapatkan informasi, pengetahuan, serta pemahaman yang di dalam tawuran. Baik, terima kasih kepada Zahra. Selanjutnya kepada Tiwi. Pesan saya adalah saya sangat senang karena ada kegiatan hari ini. Pesan saya adalah semoga kegiatannya selalu ada. Baik, terima kasih kepada Tiwi. Selanjutnya kepada Kanza. Pesan saya, mudah-mudahan lebih banyak orang lagi yang tahu tentang dampak-dampak negatif tawuran, dan pesan saya tidak ada lagi yang melakukan tawuran dengan melakukan jarak tawuran. Ya, terima kasih kepada Kanza. Selanjutnya kepada Zaki. Pesan dari saya sangat senang mengikuti kegiatan seperti ini karena kegiatan seperti ini sangat bermanfaat. Pesan dari saya, semoga kegiatan bermanfaat seperti ini terus berlanjut. Baik, terima kasih kepada Zaki. Selanjutnya kepada Cahya. Baik, pesan saya terhadap kegiatan ini sangat senang dan termotivasi atas informasi tentang tawuran, anti tawurannya. Dan pesan saya adalah untuk kegiatan ini lebih lanjut dan terlaksanakan terus. Baik, terima kasih kepada Cahya. Selanjutnya kepada Salki. Untuk pesan saya sangat senang bisa berdiskusi satu sama lain dan tukar pikiran. Dan pesan dari saya, semoga ini terus berlanjut juga kepada banyak pihak dan bisa dijangkau lagi lebih luas. Dan semoga hal ini juga kita bisa berdiskusi lebih banyak lagi terkait isu-isu yang dimarakkan di masyarakat. Baik, terima kasih kepada Salki. Selanjutnya kepada Miftah. Untuk pesan mungkin saya mungkin saya senang dapat berbagai macam informasi tentang tawuran. Untuk pesan saya semoga kegiatan ini ada mungkin untuk kegiatannya mungkin bisa atau ke sekolah-sekolah gitu. Baik, terima kasih Ananda karena sudah menyampaikan pesannya. Seperti Ananda katakan tadi bahwa Ananda ingin
ada kegiatan lanjut untuk bimbingan kelompok kita pada hari ini. Menurut Anda kapan kita akan kegiatan seperti ini lagi? Minggu depan kok dengan hari yang sama dan jam yang sama. Baik, seperti yang Cila katakan, kita bisa mengadakan kegiatan bimbingan kelompok kita seperti ini lagi di minggu depan dengan jam yang sama. Karena kita sudah berada di di pengakhiran kegiatan, Ibu mengucapkan terima kasih kembali kepada Ananda karena telah menyempatkan waktu untuk melakukan kegiatan kelompok kita pada hari ini. Karena kita tadi memulai dengan doa, mari kita akhiri juga dengan doa. Mulai. Doa selesai. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.